Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua di rumah? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak. Yuk kita simak videonya. Nilai mutlak atau harga mutlak adalah konsep dalam matematika yang menyatakan suatu bilangan selalu positif. Secara matematis, nilai mutlak didefinisikan sebagai teman-teman, jadi untuk menuliskan nilai mutlak itu dituliskan dengan seperti garis 2 dan nilai mutlaknya itu kita letakkan di tengahnya ya. Jadi kalau mutlak X berarti kita tulis garis 2 ya, kemudian X-nya kita letakkan di tengah. Itu bacanya adalah nilai mutlak dari X atau nilai mutlak X ya. Oke, jadi nilai mutlak X didefinisikan sebagai X jika X bernilai lebih besar dari sama dengan 0 dan negatif X jika X-nya itu kurang dari 0. Jika mutlaknya berbentuk aljabar itu juga bisa, jadi didefinisikan sebagai AX plus B itu didefinisikan sebagai A plus B jika A plus B itu bernilai lebih besar dari sama dengan 0 dan min AX plus B jika nilai AX plus B itu kurang dari 0. Jika dilukiskan dengan garis bilangan, nilai mutlak sebuah bilangan real, nilai mutlak dari bilangan real X adalah jarak dari X ke 0 pada garis bilangan. Jadi misalnya saya punya garis bilangan dan saya mau menentukan nilai dari mutlak 3 dan mutlak min 3 ya. Jadi kalau kita buat garis bilangan min 3 ya dan 3. Nah, jarak antara min 3 ke 0 ini mempunyai jarak sebesar 3. Oke, jadi mutlak min 3 itu sama dengan 3. Sedangkan 3 ke 0 itu mempunyai jarak sebesar 3. Sehingga mutlak 3 itu sama dengan 3. Karena jarak tidak ada yang negatif ya. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Tentukan nilai berikut. Nomor 1, tentukan nilai dari mutlak negatif 4. Oke. Jadi untuk mengerjakan mutlak negatif 4 ini adalah soal yang paling mudah dalam konsep nilai mutlak ya. Jadi kalian harus bisa. Jadi kalau ada mutlak negatif 4 itu cara mengerjakannya negatifnya hilang. Jadi tinggal positif 4. Jadi mutlak negatif 4 itu sama dengan 4. Oke, jadi kalau misalnya ada lagi nih mutlak negatif 3, berarti hasilnya adalah hasilnya adalah 3. Ada lagi nih misalnya mutlak 2. Hasilnya adalah tetap 2 karena hasilnya tetap positif ya gitu. Kemudian contoh nomor 1 yang B, mutlak dari 2 min 7 itu sama dengan berapa? Oke. Kalau ada soal seperti ini, jadi kita kerjakan dulu yang di dalam mutlak ini ya. Jadi kita operasikan terlebih dahulu. Jadi mutlak 2 min 7 itu hasilnya adalah min 5 ya. Jadi mutlak min 5. Mutlak min 5 itu sama dengan negatifnya hilang. Jadi sama dengan 5. Oke, seperti itu bisa ya. Kemudian nomor 2. Nomor 2, tentukanlah nilai dari mutlak 2x min 1 jika x-nya itu lebih besar dari setengah. Oke. Pada soal nomor 2 ini sedikit berbeda dengan soal nomor 1 tadi ya. Jadi kalau nomor 1 tadi langsung ke angka yang kita mutlakkan, di soal nomor 2 ini yang akan kita mutlakkan itu adalah bentuknya aljabar ya. Kita disuruh menentukan nilainya itu berapa. Kalau sudah seperti ini jangan lupa di sini ada syaratnya nih ya. Syaratnya itu jika x lebih besar dari setengah. Jadi kita harus uji dulu nih ya. X lebih besar dari setengah. Oke, coba kita tentukan dulu. Kalau misal X lebih dari setengah, misalnya kita mau ambil nilai berapa nih? X yang lebih besar dari setengah itu berapa aja sih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Oke, misalnya kita mau ambil X-nya itu misalnya 1 ya, 1 kan lebih dari setengah. Oke, misalnya X-nya itu sama dengan 1. Kita masukkan ke sini ya, kita masukkan ke sini. Jadi kita punya di situ 2X min 1 sama dengan titik-titik. Oke. Jadi 2 dikali X-nya itu 1, kemudian dikurang 1. Jadi 2X min 1, 2X min 1, 2 dikali 1 itu 2, min 1. Jadi 2X min 1 itu sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Oke, coba kita perhatikan di sini. 2X min 1 itu nilainya berapa? Nilainya 1 kan? 1 itu hasilnya positif atau negatif?
Iya, hasilnya positif ya. Kalau dia positif berarti dia lebih besar dari sama dengan 0 ya. Oke, jadi kita tulis di sini karena jika X lebih besar dari setengah, nilai dari ini, dari soalnya ya, nilai 2X min 1 ya, nilai 2X min 1 itu lebih besar dari 0. Sorry, nggak ada mutlaknya. Ya, jadi nilai 2X min 1 itu lebih besar dari 0. Bener kan tadi? 2X min 1 itu lebih besar dari 0? Kita lihat lagi di sini. Betul, karena tadi 2X min 1 itu kalau kita masukin X-nya sama dengan 1, hasilnya adalah 1. 1 itu lebih besar dari 0. Oke, jadi kita nulisnya seperti ini. Maka mutlak 2X min 1 itu sama dengan, kalau dia hasilnya itu lebih besar dari 0, maka nilai mutlaknya ini kita tulis seperti yang ada di dalam mutlak ini aja, nggak berubah ya. Jadi 2X min 1. Gitu deh. Oke, bisa? Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya ya, biar lebih paham. Nomor 3 ya, di situ ada tentukan nilai dari mutlak X min 1 dan mutlak X min 4 jika X lebih kecil dari 1. Ini 3 yang A. Kemudian 3 yang B itu adalah mutlak dari X min 1 ditambah dengan X min 4 jika X lebih kecil dari 1. Oke, coba kita perhatikan di sini antara soal nomor 2 dan soal nomor 3 ini apa ya bedanya? Iya, kalau di soal nomor 2 tadi nilai mutlaknya yang di dalamnya itu bentuk aljabar, di sini juga sama bentuknya aljabar. Hanya saja pada soal nomor 3 ini nilai mutlaknya itu ada 2 yang akan kita tentukan. Ya, jadi caranya itu sama saja seperti nomor 2 tadi, hanya saja kita mengerjakannya 2 kali ya. Jadi yang ini duluan, habis itu yang sebelahnya kita kerjakan. Oke, jadi kita kerjakan ya, jawab. Kita kerjakan yang A dulu. Yang A itu di situ kita misalin dulu. Jadi kita misalkan ya. Ya, misalkan X itu sama dengan, kita lihat lagi syaratnya. Syaratnya di sini adalah jika X kurang dari 1. Bilangan yang kurang dari 1 itu ada bilangan apa aja? Ada 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Misalnya di sini saya akan pilih X-nya itu sama dengan 0. Boleh kan? Karena 0 itu juga kurang dari 1 ya. Jadi kalian juga nggak boleh salah dalam menentukan nilai X-nya. Jadi perhatikan benar-benar syaratnya ya. Di sini saya ambil X-nya itu sama dengan 0. Saya akan memasukkan X sama dengan 0 ini ke dalam mutlak yang pertama. Ya, mutlak yang pertama ini adalah X min 1 sama dengan X-nya ini kita masukkan sebagai 0. Jadi 0 dikurang 1. X min 1 itu sama dengan 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Gitu ya. Kemudian dia nilainya min 1. Jadi kita tulis lagi kayak yang pertama tadi. Karena jika X sama dengan 0, nilai X min 1 kurang dari 0. Ya kan, kurang dari 0? Iya, tahu dari mana kurang dari 0? Karena tadi kan kita sudah mencari X min 1 itu nilainya min 1. Min 1 itu kurang dari 0. Jadi kita nulisnya gini. Karena jika X sama dengan 0, ini dapat dari sini, nilai X min 1 itu kurang dari 0. Ya, jadi min 1 itu kan kurang dari 0. Kita tulisnya kurang dari 0. Maka nilai mutlak X min 1 itu sama dengan kalau tadi kan nilainya positif ya pada soal nomor 2. Kalau nilainya positif itu kita tuliskan yang ada di dalam mutlak ya. Tapi kalau nilainya negatif itu kita kalikan dengan negatif ya. Jadi min yang di dalam ini kita kalikan dengan negatif. Jadi min dikali X min 1 sama dengan X dikali min atau min dikali X itu min X. Kemudian min dikali min 1 itu sama dengan plus 1.
Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini baru selesai mutlak yang pertama yang kita dapat tadi. Kita lanjutkan di mutlak yang kedua. Mutlak yang ini. Jadi kita misalkan lagi. Misal sama kayak ini juga. Yang di mutlak yang kedua ini syaratnya masih sama ya. Itu X kurang dari 1. Kurang dari 1 itu ada 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Di sini saya misalnya pakai X sama dengan 0 lagi. Misal X sama dengan 0, maka kita masukin X min 4 itu sama dengan X-nya 0 min 4. Jadi X min 4 itu sama dengan 0 dikurang 4 sama dengan min 4. Oke, hasilnya min atau plus? Hasilnya min ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi tinggal kita tuliskan kayak tadi, karena jika X sama dengan 0, nilai X min 4 kurang dari 0 ya, karena kan negatif. Jadi kita tuliskannya X kurang dari 0. Maka nilai mutlak X min 4 itu sama dengan ya, jadi sama dengan, ingat nilainya kan tadi kurang dari 0 ya. Jadi kalau kurang dari 0 itu yang di dalam mutlak kita kalikan dengan negatif. Jadi negatif X min 4 sama dengan min dikali X itu min X, kemudian min dikali min 4 itu plus 4. Inilah hasilnya ya. Jadi hasilnya itu adalah min X plus 1 dan min X plus 4. Oke, kita jawab pertanyaan nomor 3 yang B ya. Yang B itu adalah tentukanlah nilai dari mutlak X min 1 ditambah X min 4 jika X-nya itu kurang dari 1. Nah, kebetulan nomor 3 yang B ini soalnya itu sama persis. Hanya saja pembedanya itu adalah kalau yang tadi itu dan, yang nomor 2 ini ditambah ya. Jadi langkahnya itu sama seperti yang A tadi. Kemudian kalau sudah selesai tinggal kita jumlahkan. Oke, kebetulan ini soalnya sama persis ya. Jadi kita sudah cari itu tadi di poin yang A ya, di poin yang A. X min 1 itu tadi nilainya sudah ketemu, yaitu min X plus 1. Sedangkan untuk X min 4 itu hasilnya juga sudah ketemu. Hasilnya itu adalah min X plus 4. Artinya kita tinggal menjumlahkan nilai-nilai yang sudah kita dapat tadi ya. Berarti kita lanjutkan. Jadi X min 1 ditambah X min 4 ya, itu sama dengan ini deh. Jadi min X plus 1 ditambah min X plus 4. Oke, kalau mau dijabarkan juga boleh. Jadi min X plus 1 ini dikalikan ya. Jadi dikalikan satu-satu yang dengan nilai yang ada dalam kurung. Jadi plus dikali min X itu min X, kemudian plus dikali plus 4 juga plus 4. Oke, kalau sudah, yang mempunyai satu suku atau satu jenis kita dekatkan. Jadi min X dengan min X kita dekatkan, kemudian plus 1 dan plus 4 juga kita dekatkan. Sehingga hasilnya adalah min X dikurang X itu min 2X, kemudian 1 ditambah 4 itu adalah plus 5. Jadi hasil dari mutlak X min 1 ditambah mutlak X min 4 itu adalah min 2X plus 5. Oke, kita lanjutkan ke sifat-sifat nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu punya 7 sifat ya. Yang pertama, jika ada mutlak X dikali Y itu sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Adalah jika ada mutlak X per Y itu sama dengan mutlak X dibagi dengan mutlak Y. Kemudian ada mutlak X plus Y kurang dari sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Kemudian ada mutlak X min Y kurang dari sama dengan mutlak X dikurang mutlak Y. Mutlak X itu sama dengan akar dari X pangkat 2. Dan mutlak X pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 2. Selanjutnya adalah mutlak X kurang dari mutlak Y jika dan hanya jika X pangkat 2 kurang dari Y pangkat 2. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak adalah suatu persamaan yang memuat tanda mutlak. Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Oke, pada persamaan nilai mutlak ini saya akan menjelaskan 5 tipe soal ya. Jadi perhatikan baik-baik ya. Jadi kalau kita akan mengerjakan contoh soal seperti ini, tipenya ya, persamaan nilai mutlak
Di sini ada ini mutlak, kemudian langsung ada konstantanya ya. Jadi kalau ada tipenya seperti ini, kita langsung mengerjakan menggunakan definisi nilai mutlak ya. Jadi yang pertama itu adalah angka atau persamaan yang di dalam nilai mutlak itu kita tulis plus dengan hasilnya ya. Jadi hasilnya tidak kita rubah sama sekali. Jadi 3x min 5 sama dengan 3, kemudian 3x sama dengan 3-nya dapat dari sini, kemudian min 5-nya itu pindah ruas ya, jadi plus 5. 3x sama dengan 3 ditambah 5 itu 8. X itu sama dengan 8 dibagi dengan 3. Jadi kita udah dapet nih solusi pada solusi yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama tadi tidak kita rubah sama sekali, yang kedua ini 3x min 5 dapat dari sini mutlaknya sama dengan hasilnya itu kita kalikan dengan negatif atau kita beri negatif. Jadi min 3 ya. Kemudian kita selesaikan seperti kita mengerjakan aljabar. Jadi 3x sama dengan min 3 ditambah dengan 5. Ditambah 5 ini dapat dari sini ya. Min 5 nyebrang jadi plus 5. 3x itu sama dengan min 3 ditambah 5 itu 2. X itu sama dengan 2/3. Oke. Kalau sudah, kita tinggal tuliskan himpunan penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, kita tulis kurung kurawal, kemudian sama seperti menuliskan himpunan penyelesaian pada pertidaksamaan linier atau persamaan linier ya. Jadi kita awali dengan yang paling kecil dulu, baru yang gede yang kita tulis. Oke, kita lihat 8/3 sama 2/3 ini mana yang lebih kecil? Ya, 2/3 ya. Jadi kita tulis dulu 2/3, koma, baru 8/3. Oke, contoh soal nomor 2, ini ada mutlak 3x plus 5 sama dengan mutlak 2x plus 10. Yuk kita cek dulu, soal nomor 1 sama soal nomor 2 ini apa ya bedanya? Ya, pada soal nomor 1 tadi mutlaknya hanya ada 1, kemudian langsung ada sama dengan itu berupa angka ya. Oke, kalau soal nomor 2 ini kita lihat. Ada mutlak 3x plus 5 sama dengan hasilnya itu mutlak juga. Jadi ada dua nilai mutlak ya. Yang di sebelah kanan nilai mutlak, sebelah kiri hasilnya itu juga nilai mutlak juga. Ya, gimana tuh cara ngerjainnya? Jadi cara mengerjakannya kita kerjakan sesuai dengan sifat nilai mutlak, yaitu kalau ada seperti ini, jadi kita kuadratkan ya. Jadi kita misalkan dulu. Ini x 3x plus 5 itu sebagai A, kemudian 2x plus 10 itu sama dengan B atau sebagai B ya. Jadi itu kalau kita mau mengerjakan sesuai dengan sifat nilai mutlak, itu kita kerjakan dengan cara Jadi kalau kita mau mengerjakan sesuai dengan sifat nilai mutlak ini kedua ruas ini kita kuadratkan ya. Jadi A-nya ini kita kuadratkan, A kuadrat sama dengan B kuadrat. Gitu kan? Ya, oke. Kemudian ini bisa kita operasikan nih antara A kuadrat sama dengan B kuadrat ya. Jadi A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0. Kemudian bisa kita lanjutkan lagi nih. Jadi kita ingat lagi teman-teman, ini mirip dengan apa? Mirip dengan persamaan kuadrat ya waktu SMP kita belajar. Jadi A kuadrat min B kuadrat ini sama dengan A min B dikali dengan A plus B atau kebalikannya ya. Boleh juga A plus B dikali dengan A min B sama dengan 0 sama saja. Oke teman-teman, kalau tadi kalian mau mengerjakan pakai A kuadrat plus B kuadrat juga nggak apa-apa, silahkan. Kedua ruas ini dikuadratkan, sama-sama dikuadratkan, kemudian dioperasikan, setelah itu difaktorkan. Tapi kali ini ada cara yang lebih simpel ya. Jadi kita jangan pakai yang ini ya. Jadi kita tidak menggunakan yang A kuadrat sama dengan B kuadrat, tapi kita gunakan yang penjabarannya ini. Jadi kita nanti nggak perlu lagi memfaktorkan ya. Jadi kita lebih hemat waktu, kita nggak perlu memfaktorkan ya. Kita pakai yang ini ya. Kita lanjutkan. Jawab. Jawab. Tadi kita mau pakai yang ini kan. Jadi kita tulis di sini. Jadi dijawab ya. Jawabnya tadi kita akan menggunakan yang ini ya. Jadi A min B itu dikali dengan A plus B sama dengan 0 gitu kan. Jadi sekarang kita tinggal masukkan nih. A-nya itu tadi apa? A-nya itu adalah 3x plus 5. Kemudian B-nya itu dikurang
B-nya itu tadi ini ya, 2X plus 10 gitu kan. Kemudian dikali dengan, nih dikali dengan A. A-nya tadi apa? A-nya di sini 3X plus 5. Kemudian ditambah ya, ini ditambah B, ditambah B-nya itu adalah 2X plus 10 gitu kan. Oke, tinggal kita jabarkan lagi. Jadi kita jabarkan di sini yang dikurang kita kerjakan dengan yang dikurang, yang ditambah kita kerjakan dengan yang ditambah ya. Jadi 3X dikurang 2X itu sama dengan X ya. Jadi sama dengan X. Kemudian 5 dikurang 10. 5 dikurang 10 berarti min 5. Oke, kalau sudah yang ini udah selesai nih kita kerjakan ya. Tinggal yang ini, yang sebelah sini. Yang A plus B tadi ya. Jadi tinggal kita kerjakan lagi deh. 3X ditambah 2X itu adalah 5X ya kan. Kemudian yang ini 5 kita tambah dengan 10. Jadi 5 ditambah 10 itu adalah plus 15. Jadi gitu operasikannya. Jadi yang X kita operasikan dengan yang X, yang nggak ada X-nya kita operasikan juga dengan yang nggak ada X-nya ya. Bisa ya. Kemudian oke, kalau sudah nih sampai di sini kita udah dapet nih hasilnya X min 5 dikali 5X plus 5. Oke, sama dengan 0. Kalau sudah, tinggal kita cari hasilnya. X min 5 kurang X min 5 sama dengan 0 itu berapa? Dan 5X plus 15 itu sama dengan berapa? Kalau kita lihat nih teman-teman, ini sama kayak bentuk apa ya? Iya, ini seperti bentuk persamaan kuadrat yang sudah difaktorkan. Nah, itu yang saya maksud tadi. Jadi, kita tidak perlu memfaktorkan lagi, ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi, kita kerjakan yang ini dulu. Jadi, X min 5 itu sama dengan 0. Jadi, X itu sama dengan min 5-nya nyebrang. Jadi, plus 5, gitu ya. Kemudian, selanjutnya lagi. Tinggal kita kerjakan yang ini. Jadi, 5X plus 15 sama dengan 0. Jadi 5X itu sama dengan min 15. X itu sama dengan min 15 dibagi 5. Jadi X itu sama dengan min 3. Gitu ya. Kalau sudah, kita tinggal menuliskan himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah sama kayak tadi, kita tuliskan kurung kurawal, kemudian yang kita tulis itu yang kecil dulu, baru yang besar ya. 5 sama min 3 itu lebih kecil yang mana? Min 3 kan, jadi min 3 duluan kita tulis, kemudian setelah itu baru 5-nya. Kita tutup menggunakan kurung kurawal, itulah hasilnya. Oke, kita lanjutkan lagi contoh nomor 3 ya. Jadi contoh nomor 3 ini adalah 4 dikali 3X plus 5 ditambah 7 sama dengan 11. Oke, coba kita perhatikan contoh nomor 1 tadi dengan contoh nomor 3 ini apa bedanya ya? Iya, beda ya. Tadi kalau contoh nomor 1 itu simpel banget. Jadi habis nilai mutlak langsung ada sama dengan hasilnya berapa ya. Kalau nomor 3 ini, lihat di sini ada angka yang nempel di nilai mutlak ya, di sini 4, kemudian ada plus 7 baru hasilnya. Oke, kalau gitu kita tinggal kita kelompokkan 7 ini kan bisa kita kelompokkan dengan 11 ya. Jadi kita kelompokkan terlebih dahulu, jadi 4 dikali 3X plus 5 sama dengan 11, 7-nya pindah ruas ya, jadi min 7. Sehingga 4 mutlak 3X plus 5 itu sama dengan 11 dikurang 7. 11 dikurang 7 itu adalah 4. Oke. Kalau sudah nih 4 dikali 3X plus 5 sama dengan 4. Biar mutlaknya ini 4 yang hilang digimana kan ya? Ya, jadi hasilnya itu kita bagi dengan yang ini ya. Jadi mutlak 3X plus 5 sama dengan 4 hasilnya dibagi dengan 4 yang ini ya. Jadi tinggal mutlak 3X plus 5 sama dengan 4 dibagi 4 itu 1. Kalau sudah sampai di sini, ini sudah mirip ya seperti nomor 1 bentuknya. Ya, jadi ada nilai mutlak dan langsung hasilnya. Jadi langsung bisa kita kerjakan dengan sesuai dengan definisi nilai mutlak. Yang pertama, 3X plus 5 sama dengan 1 ya. Jadi 3X itu sama dengan 1 dikurang 5 ya.
Min 5 dapat dari 5 pindah ruas. Jadi 3x itu sama dengan 1 dikurang 5 itu min 4. Jadi x-nya sama dengan min 4/3. Oke, kita udah dapet nih x yang pertama. Kita lanjutkan lagi yang kedua. Jadi 3x plus 5, ya 3x plus 5 sama dengan hasilnya ini. Kita tambahin min 1, jadi min 1. 3x sama dengan min 1 plus 5-nya pindah ruas, jadi min 5. 3x itu sama dengan min 1. Min 5 itu min 6. X-nya itu sama dengan min 6 dibagi 3 sama dengan min 2. Oke, sudah dapat ya. Udah dapat x yang pertama min 4/3 dan x yang kedua itu min 2. Jadi tinggal kita tulis himpunan penyelesaian. Nah, himpunan penyelesaiannya kurung kurawal kita tulis yang kecil terlebih dahulu ya. Jadi min 4 dan min 1/3 min 2 dan min 4/3 itu lebih kecil yang mana? Lebih kecil min 2 ya. Jadi min 2 kita tulis terlebih dahulu, koma, baru min 4/3. Itulah hasilnya. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Nomor 4 di sini ada mutlak x plus 5 sama dengan min 10. Oke, coba kita perhatikan lagi. Contoh nomor 4 sama nomor 1 itu apa bedanya ya? Oke, kenapa sih dari tadi bandingnya dengan min 1 dengan contoh nomor 1? Karena contoh nomor 1 itu adalah contoh persamaan nilai mutlak yang paling simple ya. Oke, coba kita perhatikan nih dengan contoh nomor 1. Apa ya bedanya? Mirip apa enggak? Mirip ya, di sini ada mutlak, ada nilai mutlaknya, kemudian langsung ada hasilnya. Iya, tapi apa bedanya? Bedanya adalah hasil nilai mutlak itu selalu positif, nggak ada yang hasil nilai mutlak itu negatif. Oke, karena nilai mutlak itu kita akan mempositifkan nilai yang ada di dalam nilai mutlak ini, ya. Terus gimana dong kalau negatif? Kalau negatif, artinya himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong karena tidak sesuai dengan konsep nilai mutlak. Oke, kita lanjutkan contoh nomor 5. Oke, contoh soal nomor 5, jika mutlak fx sama dengan gx lebih besar dari sama dengan 0, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 3x plus 1 sama dengan 4x min 1. Oke, coba kita perhatikan. Di sini jika mutlak fx, di sini sedangkan persamaannya itu mutlak 3x plus 1. Berarti siapa yang jadi fx-nya? Fx-nya berarti yang ada nilai mutlaknya ya. Jadi mutlak 3x plus 1 ini sebagai fx atau mutlak fx gini ya. Kemudian sama dengan 4x min 1. 4x min 1-nya ini berarti adalah gx sebagai gx ya. Jadi ini sebagai gx gitu. Oke, jadi fx-nya itu mutlak 3x plus 1 dan gx-nya itu adalah 4x min 1. Kemudian apalagi yang harus kita perhatikan? Ya, yang kita harus perhatikan adalah gx-nya itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Ini artinya syaratnya ya. Jadi kita tulis dulu syaratnya. Syaratnya itu gx lebih besar dari sama dengan 0. Gx-nya siapa tadi? Gx-nya itu adalah 4x min 1 lebih besar dari sama dengan 0. Jadi 4x lebih besar dari min 1-nya pindah ruas. Jadi plus 1. 4x lebih besar dari 1/4. Inilah syaratnya ya. Jadi pembedanya antara soal nomor 1, 2, 3, 4 dan nomor 5 ini, khusus nomor 5 ini ada syaratnya. Dari tadi kita nggak ada syaratnya ya. Jadi syaratnya ini adalah rambu-rambu yang harus kita perhatikan ya. Kemudian kalau kita sudah ketahui syaratnya ya, kalau sudah tinggal kita kerjakan nilai mutlaknya. Jadi 3x plus 1 mutlak 3x plus 1 sama dengan 4x min 1 ini bisa kita selesaikan menggunakan definisi nilai mutlak. Yang pertama adalah 3x plus 1 sama dengan 4x min 1. Nggak berubah ya. Oke, jadi 3x 4x-nya pindah ruas, jadi min 4x sama dengan min 1 dapat dari sini, plus 1 ini pindah ruas menjadi min 1. Jadi 3x min 4x itu min x sama dengan min 1 itu sama dengan min 2 gitu ya. Kemudian kita selesaikan
definisi nilai mutlak yang selanjutnya ya. 3x plus 1, kalau tadi yang pertama tidak berubah, yang kedua ini hasilnya itu kita kalikan dengan negatif. Jadi negatif 4x min 1. Oke, kalau sudah 3x plus 1 sama dengan, ini minnya dikalikan dengan yang di dalam. Jadi min dikali 4x, min 4x, min dikali min 1 itu plus 1. Oke, kalau sudah tinggal kita kelompokkan. Jadi 3x min 4x pindah ruas jadi plus 4x sama dengan plus 1 ya, atau 1 ini kita kelompokkan dengan plus 1 yang di ruas seberangnya ya. Jadi plus 1 pindah ruas jadi min 1. 3x ditambah 4x itu 7x sama dengan 1 dikurang 1 itu 0. X itu sama dengan 0 dibagi 7 itu 0. Oke. Kalau sudah, oh ya, yang sebelah sini tadi kita belum selesaikan ya. Ini masih dalam bentuk min x. Jadi kita selesaikan dalam bentuk x. Jadi x itu sama dengan min 2 dibagi min 1. X-nya itu sama dengan min 2 dibagi min 1 itu adalah 2. Oke. Kalau sudah sampai di sini, sudah kita dapat nih x yang pertama dan x yang kedua. Oke. Kalau di contoh-contoh yang sebelumnya tadi kita langsung menuliskan himpunan penyelesaiannya. Tapi ingat, di contoh nomor 5 ini pembedanya adalah ada syaratnya. Oke, jadi kita harus periksa nih solusi yang kita dapat nih dengan syaratnya tadi memenuhi atau tidak ya. Coba kita periksa. Oke, yang pertama kita dapat x-nya itu sama dengan 2. Yuk kita lihat syaratnya. Syaratnya itu adalah x harus lebih besar dari sama dengan 1/4. 2 itu lebih besar dari 1/4 atau enggak ya? Iya, dia lebih besar dari sama dengan 1/4. Sehingga x sama dengan 2 itu memenuhi syarat ya. Kemudian yang kedua, kita periksa x sama dengan 0. X sama dengan 0, kita periksa syaratnya. Syaratnya tadi adalah x-nya itu harus lebih besar dari sama dengan 1/4. 0 itu kira-kira lebih besar dari atau sama dengan 1/4 apa enggak ya? Tidak ya. Jadi 0 itu malah kurang dari 1/4. Jadi 0 memenuhi syarat atau enggak? Tidak. 0 tidak memenuhi syarat. Jadi yang mana yang memenuhi syarat? Yang memenuhi syarat hanya x sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah kurung kurawal 2. Itulah jawabannya. Oke, itu tadi penjelasan tentang nilai mutlak, persamaan nilai mutlak serta contoh soalnya. Semoga video ini bermanfaat. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.